wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah sahabat Nabi. Kisah Dihya bin Khalfah al-Kalbi ketika malaikat Jibril menjelma dirinya. Dihya bin Khalfah al-Kalbi radhiyallahu anhu adalah salah satu di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dikenal amat tampan, bahkan malaikat Jibril seringkali menyamar dalam bentuk dirinya ketika menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan telah diperlihatkan kepada beliau para nabi. Beliau antara lain menyebut dirinya mirip Nabi Ibrahim, dan aku pun melihat Jibril alaihissalam yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihya, tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa Dihya yang mirip malaikat Jibril itu? Ibni Sa'ad dalam Tabaqat menyebut Dihya masuk Islam sebelum perang Badar. Akan tetapi, dalam peperangan itu beliau belum sempat mengikutinya. Baru setelah peperangan itu, beliau tidak pernah absen dalam jihad di medan peperangan. Dihya al-Kalbi menguasai berbagai bahasa dengan baik, khususnya bahasa Romawi. Oleh karenanya, Rasulullah mengutusnya untuk menemui Kaisar Romawi. Dihya al-Kalbi diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan surat ajakan kepada Kaisar Romawi masuk Islam. Dihya al-Kalbi pun bertemu Kaisar Heraklius yang merupakan seorang Nasrani. Pada saat itu Kaisar Heraklius akan melakukan ibadah di tanah Al-Quds setelah ia memenangkan pertempuran melawan pasukan Persia. Bersamaan dengan Raja Heraklius, Dihya al-Kalbi juga sampai di Al-Quds. Tidak berselang lama dari pertemuan keduanya, Dihya al-Kalbi pun segera memberikan surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menerima surat tersebut, Heraklius bertanya kepada Dihya al-Kalbi tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan sepulang dari menemui Kaisar dan Dihya mendapatkan hadiah yang banyak dari Kaisar, ketika ia telah sampai di daerah Hisma, ia dihadang oleh sekelompok orang dan mereka pun mengambil semua yang ada padanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sa'id bin Harisah radhiyallahu anha untuk memerangi mereka. Karunia Allah. Dihya dikaruniai Allah berupa keutamaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Di antara keutamaan yang beliau miliki, yaitu malaikat Jibril seringkali datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud menyerupai dirinya. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Yahya bin Ya'mur dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa Dihya al-Kalbi. Hadis lainnya dari Abu Utsman, ia berkata, telah diberitakan kepadaku bahwa malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummu Salamah sedang bersama beliau. Maka dia pun berbicara lantas berdiri, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada Ummu Salamah, siapakah ini? Atau seperti ucapan beliau, lantas Ummu Salamah pun berkata, ini adalah dia. Ummu Salamah berkata, demi Allah, sungguh aku mengira ini adalah Dihya, sampai aku mendengar khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan bahwa dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Diceritakan bahwa ketika orang-orang kafir sudah kembali dari tragedi perang Khandaq dalam keadaan kalah, Nabi juga kembali menuju Madinah. Di tengah perjalanan Nabi didatangi oleh malaikat Jibril yang menunggang keledai putih dan mengenakan sorban yang terbuat dari sutra. Pada saat itu, malaikat Jibril menjelma wajah Dihya al-Kalbi. Malaikat Jibril berpesan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berjalanlah menuju arah Bani Quraidah. Nabi Muhammad kemudian memberikan seruan kepada para sahabat, barang siapa yang mendengar dan taat, maka jangan melakukan sholat asar sebelum sampai di wilayah Bani Quraidah.
Sebelum Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat di Bani Quraidah, salah satu sahabatnya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ia bertanya tentang alasan Dihya Al-Kalbi menemui Nabi dengan menunggang keledai putih dan mengenakan sorban yang terbuat dari sutra. Rasulullah menjawab, sesungguhnya ia adalah malaikat Jibril yang menjelma Dihya Al-Kalbi. Ia lebih dulu sampai Bani Quraidah untuk menakut-nakuti penduduk di sana. Setelah Nabi wafat, Dihya Al-Kalbi turut serta melanjutkan misi Nabi di bawah kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Bahkan ia juga ikut membela Islam dalam pertempuran Yarmuk melawan pasukan Romawi yang terjadi pada tahun 15 Hijriah. Pada masa hidupnya, Dihya tinggal di daerah Mizah di Damaskus, dan beliau hidup hingga sampai masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengenal tugas lain malaikat Jibril. Ternyata, selain menyampaikan wahyu, malaikat Jibril memiliki tugas-tugas lain untuk kehidupan manusia di bumi. Tugas malaikat Jibril yang kita ketahui adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Namun timbul pertanyaan, setelah baginda Rasul wafat, apakah tugas malaikat Jibril selesai pula? Dan ternyata masih ada tugas-tugas lain yang dilaksanakan malaikat Jibril ini terkait kehidupan manusia di bumi. Apa saja tugasnya? Dirangkum dari berbagai sumber, berikut tugas-tugas lain dari malaikat Jibril yang perlu kita ketahui. 1. Menjadi pemimpin para malaikat untuk turun ke bumi. Tugas ini dilakukan setidaknya 1 tahun sekali, yakni pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Pada malam yang mulia tersebut, para malaikat turun ke bumi untuk memberi keselamatan dan keberkahan. 2. Memenuhi dan menahan hajat orang yang berdoa. Hal ini sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sabit, dia berkata, telah sampai kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendelegasikan malaikat Jibril dalam urusan memenuhi hajat hidup manusia. Apabila seorang mukmin berdoa, maka Allah pun berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, tahan dulu untuk memenuhi hajatnya, karena aku sungguh sangat senang mendengar lantunan doanya." Apabila orang kafir berdoa, Allah pun berkata kepadanya, "Wahai Jibril, penuhi apa yang menjadi hajatnya, karena sesungguhnya aku tidak suka mendengar lantunan doanya." 3. Mendampingi orang yang sakaratul maut dalam keadaan suci. Saat seseorang mengalami sakaratul maut dan orang tersebut dalam keadaan suci, malaikat Jibril turun ke sisi orang tersebut dan kemudian membawa tugas dari Allah untuk membawa rahmat dan kemudahan bagi orang yang sedang sekarat tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nuruz Zalam. Dia menjelaskan, Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata bahwa malaikat Jibril menghadiri kematian seseorang yang meninggal dalam keadaan punya wudhu. 4. Mengurus angin. Semua urusan yang berkaitan dengan angin, maka semuanya dikendalikan oleh malaikat Jibril. Ini sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'aibul Iman berikut. 4 malaikat yang mengurusi urusan dunia yaitu Jibril, Mikail, malaikat maut dan Israfil. Jibril diserahi untuk mengatur angin dan para tentara malaikat. Mikail diserahi untuk mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat maut diserahi untuk mencabut nyawa. Sedangkan Israfil diserahi tugas menyampaikan perintah kepada mereka. Itulah beberapa tugas malaikat Jibril. Selain menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, hal ini membuktikan bahwa malaikat Jibril saat ini tidak menganggur. Ia masih memiliki tugas yang perlu diembannya sampai dengan hari kiamat nanti, walaupun Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.